Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saida dengan NIM D021344 dari kelas Teknik Informatika F. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tipe data array. Nah, jadi tipe data array adalah kumpulan beberapa data yang dijadikan satu variabel. Datanya bisa jadi campuran antara string, integer, float, dan boolean. Nah, dalam tipe data string itu terbagi menjadi 4, yaitu list, tuple, set, dan dictionary. Nah, untuk lebih lanjutnya langsung saja kita pada materi pertama, yaitu list. Nah, tipe data list ini adalah tipe data yang dapat memuat beberapa jenis data seperti string, integer, float, dan boolean yang ditandai dengan menggunakan huruf tanda kurung siku dan dipisahkan oleh tanda koma. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saya kepada programnya. Itu Nah, untuk menampilkan hasil dari variabel ini, saya menggunakan cara perulangan, yaitu dengan cara ini. Ini nama variabel. Lalu kita run. Nah, jika menggunakan variabel, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, dalam menggunakan perulangan ada dua cara. Yang pertama yang tadi adalah for loop, dan yang kedua itu while loop. Nah, caranya itu i sama dengan 0, while i lebih kecil len list. To print list i. Nah, i plus sama dengan 1. Lalu kita run. Maka hasil keluarannya kan tetap sama, namun caranya saja berbeda. Nah, yang kedua itu bagaimana cara mengupdate nilai variabelnya. Dengan cara seperti ini. Kita copy saja agar lebih mudah. Nah, caranya mengupdate yaitu dengan nama variabel, terus indeks keberapa yang ingin diganti. Nah, semisal di sini saya ingin mengganti indeks ke 1, nah menjadi hitam. Lalu kita print. Nah, maka di sini variabel biru akan berganti menjadi hitam. Nah, mengapa indeks 1 itu biru? Karena dalam penyebutan bilangannya atau penghitungan bilangannya itu dimulai dari indeks 0, 1, 2, 3, dan 4 sampai seterusnya. Nah, yang selanjutnya itu bagaimana cara menghapus. Nah, untuk menghapus data ini tuh ada 3 cara. Itu menggunakan remove dengan cara list remove. Nah, yang mana yang ingin kita hapus? Semisal saya ingin menghapus nunu. Lalu kita print list. Lalu kita run. Nah, maka tampilannya, nah di sini tampilan nunu sudah terhapus. Nah, cara yang kedua itu menggunakan del list, lalu indeks keberapa yang ingin dihapus. Semisal di sini saya ingin menghapus indeks pertama yaitu 0. Print list. Kita run.
Nah, di sini biru terhapus. Nah, yang ketiga itu kita menggunakan cara pop. Nah, list pop. Nah, di sini itu kita terus pertama, indeks pertama, terus print list, kita run. Nah, indeks pertama tadi itu adalah 150 yang tersisa dari ini. Nah, jadi yang tersisa hanya 18 dan true. Nah, yang ketiga itu bagaimana cara menambahkan nilai variabel atau value. Nah, caranya pun ada 3, yaitu append, insert, dan extend. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja. Nah, list append, lalu nama variabel yang ingin kita tambahkan. Semisal saya ingin menambahkan hujan, lalu kita print nama variabel lagi, kita run. Nah, maka tampilannya akan sini. Nah, hujan bertambah di belakang. Yang kedua itu insert. Nah, caranya itu list insert indeks keberapa yang akan ditambahkan, terus semisal saya ingin menambahkan false pada indeks ketiga, list, kita run. Nah, otomatis indeks ketiga ini bertambah false. Nah, yang ketiga itu extend. Nah, caranya ini sama, nama variabel extend, lalu apa yang ditambahkan. Nah, bedanya di situ dia memakai huruf atau memakai tanda kurung siku. Misal saya ingin menambahkan bulan, lalu kita print list, lalu kita run. Nah, maka hasilnya akan seperti ini, bulan tertambah di belakang. Nah, begitu saja penjelasan saya tentang materi list ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tipe data tuple. Nah, tipe data tuple dan list sebenarnya hampir sama, cuma yang membedakan ialah tipe data tuple adalah tipe data yang tidak dapat diubah kecuali melalui konversi dari tuple ke list. Dan juga yang membedakan yaitu tipe data tuple itu menggunakan kurung biasa. Namun untuk pemisahnya itu masih sama, itu masih menggunakan tanda koma. Nah, seperti ini. Nah, untuk menampilkan nilai dari variabel tuple ini, saya menggunakan perulangan. Lalu kita run. Nah, jika sudah berhasil, maka tampilannya kan seperti ini. Dan juga untuk perulangan bisa juga menggunakan seperti pada list, yaitu while loop. Tapi saya lebih nyaman menggunakan for loop ini. Nah, selanjutnya itu bagaimana kita mengupdate nilai atau value dari
tuple ini. Pertama dulu. Nah, bagaimana cara sebelum mengupdate, kita harus mengkonversinya dulu dalam bentuk list, karena bilangan tuple adalah tipe data tuple adalah tipe data yang tidak dapat diubah kecuali dikonversi. Nah, caranya itu kita buatkan variabel baru, lalu kita list dalam kurung tuple, itu nama variabel awal kita. Nah, lanjut saja kita gunakan variabel baru kita, terus indeks keberapa yang mau diganti. Nah, sama dengan apa yang ingin digantikan. Indeks 0 itu kita ganti jadi Januari. Lalu kita print tpl, kita run. Sini harusnya tpl. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Maret bukan berganti menjadi Januari. Nah, selanjutnya itu adalah cara menghapus nilai atau value. Nah, cara itu masih sama, kita masih menggunakan hasil dari konversi tuple ke list. Kita copy saja supaya lebih cepat. Nah, menghapus itu ada dua cara, yaitu menggunakan remove dan pop. Nah, caranya itu seperti ini. tpl remove, masih seperti cara pada tipe data list yang tadi. Nah, kita mau hapus si Maret. Kita print tpl, kita run. Nah, maka di sini si Maret akan terhapus atau hilang. Nah, cara yang kedua itu gunakan pop. Caranya juga masih sama seperti yang pada list, tpl pop, lalu indeks keberapa yang mau dihapus. Nah, di sini indeks keberapa? Indeks kedua. Nah, lalu kita print tpl, run. Nah, di sini indeks kedua yaitu 19,5. Di sini terhapus. Nah, selanjutnya itu adalah cara menambahkan nilainya baru. Nah, caranya masih sama, kita masih menggunakan hasil dari konversi tuple tadi. Nah, untuk menambahkan itu ada beberapa cara juga, yaitu append, insert, dan extract, seperti pada list juga. Nah, cara append itu sama, nama variabel append, lalu kita ingin menambahkan variabel apa, seperti Agustus misalnya, lalu kita print tpl, kita run. Nah, di sini Agustus bertambah di belakang. Nah, yang kedua itu insert atau menyisipkan. Caranya
yaitu nama variabel, insert, lalu ingin menyisipkan ke indeks berapa. Misal indeks ke-1 itu panas. Lalu kita print keterangan. Nah, di sini pada indeks kedua itu ke-1 itu panas. Nah, yang cara terakhir itu adalah extend. Caranya masih sama, nama variabel, extend. Yang membedakan itu dia menggunakan kurung siku, kurung tuple dan kurung list serta string, dan ingin menambahkan apa seperti files. Keterangan. Nah, hasilnya kan seperti ini, files bertambah di belakang. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya tentang tipe data tuple ini. Mohon maaf bila ada kekurangan.